Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Varia Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial perbaikan di kendaraan Anda. Pagi ini kita kedatangan satu unit FPV tahun 2019 dengan kendala tiba-tiba nggak bisa di starter. Kita akan coba dulu, kita akan cek, kita akan coba nyalakan. Oh, jadi untuk di starter dia tiba-tiba nggak connect ya. Untuk langkah awal, kalau kendala seperti ini, kita lihat arus di bagian solenoid starternya. Jadi arusnya ada atau tidak untuk arus yang ke bagian solenoidnya. Untuk dinamonya ada di sebelah sini ya. Jadi kita harus membuka kabel yang ke solenoid. Nah, ini untuk soketnya. Untuk soket yang ke bagian solenoid starter. Kita akan cek dulu arusnya, terdapat arus atau tidak. Nah, ini kita pakai tes pen ya. Sebelum kita gunakan tes pen-nya, kita tes dulu tes pen-nya berfungsi atau tidak. Nah, untuk tes pen-nya berfungsi ya. Oh, nyala. Ini kita langsungkan ke setrum yang langsung ke aki di bagian alternator. Kita standby kan aja untuk tes pen-nya. Kita taruh di sini ya, masukin ke bagian atau kita colokin ke bagian soket yang ke solenoid untuk mengetahui terdapat arus yang ke solenoid atau tidak. Nah, sudah kita standby kan, kita kontak, on kan, terus posisi starter, terdapat arus atau tidak. Nah, ternyata arusnya tidak masuk ke bagian solenoid. Jadi sebelum kita melakukan langkah yang lebih jauh, sebelum membongkar dinamo atau kontrol bagian fuse-nya, langkah baiknya kita cek dulu arusnya. Nah, sekarang kita pindah ke bagian depan, kita cek bagian fuse atau sikring yang ke bagian dinamo starter karena terdapat sikring. Nah, untuk sikring dinamo starternya di sini ada di bagian nih ST 30 ampere. Ini untuk sikring dinamo starter. Kita akan lihat. Oh, ternyata ini untuk BIOS-nya sendiri sudah memakai yang 10 ampere, sedangkan ini diharuskan pakai yang 30 ampere. Jadi kemungkinan besar ini BIOS-nya atau sikringnya putus, terlalu kecil untuk amperannya. Bisa kita lihat ya, untuk BIOS-nya putus, efek dari sikringnya kekecilan ampernya, jadi nggak kuat. Sini kita hanya perlu melakukan langkah proses penggantian sikring. Kita pakai yang sesuai spek. Nah, ini ya, kita pakai yang 30 ampere yang diharuskan dari pabrikan ya. Ini untuk sikringnya harus sesuai spek yang terdapat di tutup fuse box-nya ya. Jadi anjurannya ada yang 30, ada yang 15, ada yang 25. Ini harus sesuai. Kalau misalkan kekecilan bisa putus di tengah jalan. Kalau kegedean ada kemungkinan kabel kebakar seperti itu. Nah, sekarang sikringnya sudah kita ganti. Kita akan langsung tes dulu ya. Kita kontak on kan,
kita cek ke bagian test pen. Nah sekarang ada arusnya, arus ke starternya ada, berarti penyakitnya hanya di bagian sikring yang putus. Kita masukkan lagi, pasang lagi ke soket solenoid starternya. Baru kita tes sekarang ya. Nah berarti penyakitnya ya di bagian sikring yang tidak sesuai spek. Nah seperti ini ya. Sekarang untuk kendalanya sudah teratasi, hanya di bagian fuse yang tidak sesuai spek. Jadi anjuran dari kami, kalau misalkan mau mengganti sikring atau ada permasalahan di area sikring khususnya, wajib menggunakan sikring yang sesuai spek pabrikan. Kalau terlalu kecil, kemungkinan putus di tengah jalan secara tiba-tiba. Kalau kebesaran atau kegedean ampernya, ada kemungkinan yang harusnya sudah putus arusnya. Kalau misalkan ada konsleting, justru yang ada kalau kegedean ampere sikringnya, yang ada malah sikringnya nggak bisa putus, nggak bisa mutus arus listrik. Yang ada malah rentan kabel bodi kebakar, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan tutorial dari kami tentang permasalahan di unit EPP kali ini mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa bermanfaat. Hanya dari bagian kendalanya hanya di bagian sikring. Sekarang sudah kita ganti juga, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.